benar pasien, terus benar obat, benar cara pemberian, benar dosis, benar waktu. Iya, benar waktunya. Sehingga ini kita bersihkan dulu. Ya. Kemudian ini kalau misalnya obat itu nanti kalian ini ditinggal aja satu. Ya gini, ini untuk mengambil obatnya saja. Sehingga ketika kita sudah menggunakan ini pad, kita ambil secukupnya. Ya, ini kita lepaskan dulu. Ya, kita lepaskan dulu. Kalau misalnya mau cara mengambil yang, misalnya kita mau mengambil 1 cc ini bisa kita tarik dulu. Nah, kita misalnya kita 1 cc. Kemudian ini kita Pasang. Ya, kita pasang. Ini kita masukkan, nanti sudah bisa mengalir sendiri tanpa di ini. Tapi kalau misalnya susah ya ini kita tarik. Kita ambil secukupnya. Ya, kemudian kita lepaskan. Kita ganti lagi dengan tadi jarumnya yang baru. Kenapa? Kenapa harus diganti dengan jarum yang baru? Ya, pertama karena ini biasanya kalau sudah dipakai untuk ini tumpul, agak tumpul, sehingga bisa sakit. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk 1 kali tusukan nggak apa-apa. Artinya nyedot obat terus kita pakai itu nggak apa-apa. Kalau di rumah sakit sudah jarang untuk ini. Tapi karena ini nanti kalian untuk latihan, biar ini satu tinggal di sini. Ya, kemudian kita tarik ya untuk ngecek, jangan sampai nanti ada gelembung udara. Maka kita naikkan. Ya, naikkannya pelan-pelan dan sebaiknya ini masih dalam keadaan tertutup. Ya, karena kalau ya rada ndedeg sithik ini kebuka maksud. Ya, maka ini harus hati-hati ya, kita lihat begini sampai ini menetes. Ya, jangan terlalu banyak mengeluarkannya karena nanti dosisnya bisa berkurang. Kalau tadi ngambilnya 1 cc kemudian dinaikkannya kebanyakan, ternyata tinggal 0,7, 0,8, berarti kan dosis untuk pasien kurang. Ya, maka ketika ini kita posisikan ya, kita mau injeksi. Ya, ini bisa kita taruh dulu di bak instrumennya. Kemudian kita siapkan tadi untuk alkohol swabnya. Boleh dibantu miringkan. Boleh Bu. Ya, miringkan. Ini harusnya di sini ya, tapi karena ini yang disiapkan dari sini. Ini harusnya di sini posisinya yang pas. Ini dia enggak. Oh, ini di sini. Sorry. Kalau gitu ini dibalik ke sana. Tolong Mbak, Mbak. Sudah. Ya, jaga privasi. Terus mengatur posisi pasien. Ya, mengatur posisi pasien. Sim itu kan miring. Ya. Cara miringkannya kemarin bagaimana? Kakinya ditekuk. Ya, ini kakinya ditekuk, kemudian disilangkan. Nah, disilangkan. Tangannya ini ya begini, kemudian dimiringkan. Terus gimana? Memasang perlak dan pengalas. Pasang perlak. Oke, kita pasang perlak kan ya. Iya Bu. Iya. Kita pasang perlak dan pengalasnya. Kemudian Membebaskan daerah yang akan diinjeksi. ya, yang akan kita injeksi kita ukur tadi. Ya, ini tadi kan mengukurnya di sini dari sias sampai ke anus. Ini kira-kira kan sepertiga, segini kira-kira. Sehingga ini sudah kita ukur. Nah, lokasinya di sini. Oke, terus ya, pakai handskun, terus Menentukan tempat penyuntikan dengan benar. ya. Nah, ini sudah ditentukan, terus Melakukan disinfektan dengan kapas alkohol. kita desinfeksi dulu ya dengan menggunakan kapas alkohol. Cara mendesinfeksi tidak boleh diusap-usap. Ya, cukup dengan sekali usap aja sudah cukup. Nah, ini kalau misalnya ini masih bisa dipakai, kita pegang dengan tangan kiri. Terus setelah itu Menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk memegang batu. ya, jadi yang tangan kiri ini bisa kita taruh di sini. Ini yang kita regangkan.
Ya, jadi ini tadi kasanya, kapas alkoholnya bisa kita tepuk di sini. Kemudian ini kita regangkan. Terus masukkan berapa? 90 derajat. Jadi hati-hati, jangan langsung kelihatan dari jauh. Kita menghindari yang namanya latihan pertama pasti masih ndredeg. Ini kita tempelkan. Coba kita tempelkan tangan kita ini ke punggung, kemudian ini pelan-pelan. Ya, kita masukkan. Sehingga kalaupun kita ndredeg nggak terlalu kelihatan. Ya, itu caranya kita kemudian masukkan berapa senti kira-kira? Ya, kira-kira 3/4 dari panjang jarum. Ya, sehingga tadi jarak panjang jarumnya berapa? Kira-kira 3/4 kita masukkan. Kemudian tangan kiri, ya tangan kiri kita pegang ini, yang tangan kanan kita tarik. Atau begini boleh. Kemudian kita cek ada darah atau tidak. Ya, kita lakukan teknik aspirasi. Kemudian baru kita masukkan. Ya, kita masukkan obat. Kalau sudah masuk semua, tadi ini ya alkohol swabnya kita tekankan di sini. Pasien disuruh nafas panjang, ini kita tarik. Nah, sehingga ini langsung kita tekan. Ini juga di daerah manapun tidak boleh digini-giniin. Ya, jadi biasanya diusap-usap ya kan gitu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Bukan. Pembuluh darah. Bukan. Kalau kita menginikan apalagi dalam waktu yang lama itu sebenarnya mempercepat proses penyerapan obatnya. Sehingga obat ini yang harusnya misalnya untuk 8 jam, karena injeksi itu misalnya sehari 3 kali, itu bisa lebih cepat. Jadi merangsang untuk penyerapan, sehingga cukup ditekan aja. Ya, kalau misalnya masih banyak perdarahannya, tinggal di plester aja, nanti diambil. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah cukup sekali, kemudian dirapikan ke pasien. Kemudian jarumnya dibuang kemana? Safety box. Ya, ke safety box. Kenapa harus dibuang ke safety box? Ya, untuk mencegah penularan kalau ada penyakit atau mencegah luka ke perawatnya sendiri, mungkin ke tukang sampah gitu. Karena dulu pernah ada kasus orang membuang klinik-klinik itu membuang suntikan bekas ini ke sampah, kemudian ini dicuci sama orang yang ngambil sampah, dijual untuk mainan. Nah, sehingga nggak tahu ini sebenarnya terkontaminasi sama mungkin pasiennya menderita penyakit apa yang menular tidak tahu. Ya, sehingga harus dijaga. Oke, itu untuk yang IM. Oke, sekarang yang SC. Kalau SC apa? Iya, jaringan lemak. Kita ingat anatomi dari kulit, lapisan yang paling luar apa, yang paling di bawahnya apa, kemudian di bawahnya ada sukutan, ada otot. Sehingga untuk injeksi sukutan bisa di mana saja? Lengan atas, ya, punggung atas. Di satu lengan atas. Ya, lengan atas lokasinya sama kayak tadi. Ya, baik untuk IM maupun untuk SC sama di lengan atas. Bisa injeksi? Bisa pakai elhan. Jadi lokasinya bisa satu di lengan atas. Terus kedua abdomen. Ya, abdomen itu biasanya kalau itu suntikan untuk penderita diabetes. Ya, penderita diabetes itu kan harus bisa menyuntik dirinya sendiri. Tuh, maka biasanya juga dilakukan di sekitar abdomen, itu di sekitar umbilikus. Umbilikus itu apa? User, udel. Ya, jadi di sebelah kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri bawah, kiri atas, sehingga di sekitarnya. Ya, itu bisa ya dilakukan dengan untuk injeksi subkutan. Di mana lagi? Di paha. Oke, sudah dapat dulu. Kayak yang ini. Proses itu. Pakai yang ini sama. Boleh. Terus Di punggung atas. di punggung. Ya, cuman kalau di punggung itu
jarang sekali dilakukan. Yang sering itu ya di lengan, di paha, ya sama abdomen itu yang sering. Abdomen pun karena daerahnya sensitif itu juga jarang juga dilakukan. Terus sudah? Skapula, ya makanya skapula tadi di punggung bagian atas tadi. Ya. Kemudian untuk sudutnya berapa derajat? Kalau sudutan ya, makanya tergantung dari kondisi pasiennya. Ya, ada yang tadi dengan sudutnya 45 derajat, tapi ada juga yang 90. Pertama dilihat dari kondisi pasiennya. Yang kedua dilihat dari jarumnya, jarum suntiknya. Kalau jarum suntiknya seperti ini dengan menggunakan 45 derajat. Tapi kalau yang kalian pernah lihat obat untuk penderita DM yang bentuknya kayak pulpen, jarumnya pendek sekali, maka itu tinggal ditempelkan gitu, cepit gitu, dia sudah. Itu harus 90 derajat kalau itu. Karena kalau dibuat 45 derajat malah nggak nyampe. Ya, maka tergantung ukuran jarumnya. Kalau yang ini, ya ini kan jarumnya kecil. Ya, yang 1 cc ini jarumnya kecil. Ini pun juga pakai yang 90 derajat. Ya, maka agak tegak lurus seperti IM tadi. Karena kalau misalnya pakai yang ini di tegak lurus nanti masuknya jadi ke otot, ke muskular. Tapi kalau yang ini karena jarumnya itu paling hanya sekitar 1 cm nggak akan sampai ke muskular. Paham ya? Jadi yang membedakan sudut tadi apa? Satu? Bisa terjadi karena Jarum, ya ukuran jarum. Kedua, kondisi pasien. Karena kalau orang gemuk sama orang kurus memang beda, kan kebalan, ya kulitnya kan beda. Kamu mau sampai gimana? Tergantung ya. Kita mau nyuntik di mana? Iya, apakah lengan, apakah bokong, di paha atau di mana. Terus ini kita mau di lengan bagian atas. Jadi ini sudah di sini. Ya, oke. Terus mengambil obat dengan benar, ya. mengganti jarum pada servis dengan jarum baru, Ya, oke. membersihkan kulit dengan kapas alkohol, Di sini aja. Membersihkan dengan 1 kali usap, kemudian kita pegang menggunakan tangan kiri. menusukkan jarum dengan sudut 90 derajat. Ini yang 45, kalau yang panjang 45. coba gini aja. Gini Bu ya? Iya, Karena iya. Oh gini ya? Ya. Bismillah. Tangannya, kalau tadi pada pasien yang kurus, diapakan? Dicubit. Kalau yang pada yang gemuk, ya. Ini kurus dicubit Ya. ya Bu ya. Kita cubit, kita posisikan tangan dengan memegang sini 45 derajat. Permisi ya Pak ya. Kemudian 3/4 Ya, dari jarum. 3/4. Kemudian tangannya gini, kita aspirasi teman-teman. Jika Iya. tidak keluar darah, kita lanjutkan menyuntik. Permisi ya Bu ya. Kemudian kapasnya teman-teman kita taruh di sini, kita pelan-pelan ambil jarum. Iya. Oke. Oke, sama ya, jadi tidak boleh diuser-user gitu. Cukup ditekan saja. Hanya untuk mencegah agar darahnya tidak keluar lebih banyak. Ya, jadi tadi masuknya ke dalam lapisan lemak. Ya, itu yang bedanya apa sukutan sama IM tadi? Ya, masuknya. Terus Kalau suputan masuk ke dalam. ya, derajatnya bisa sama bisa beda. Oke, terus apa lagi? Ya, perlengkapannya ya, kalau misalnya tadi itu pakai perla, kalau ini pakai perla enggak? Enggak. Karena biasanya pasien boleh duduk gitu ya. Oke, itu yang sukutan. Sekarang yang intrakutan. Intrakutan apa? Siapkan obatnya lagi aja enggak? Pakai yang tadi. Oh ya, lapisan Sama sama ini. intrakutan pakai yang kecil.
Oh iya. Sama aku pakai ini. Iya. Aku udah. Intrakutan apa? Masuknya kemana? Ke bawah. Di bawah kulit. Sehingga betul-betul hanya di bawah kulit kita, bahkan jarumnya pun bisa kelihatan. Biasanya untuk apa itu? Untuk tes alergi. Ya, tes alergi atau tes mantok. Pernah ada yang dites? Saya. Ya, biasanya kan dimasukkan dan itu agak sakit. Iya banget. Ya, caranya pun juga agak sulit gitu. Sebenarnya ini kalau pakai ini tuh nggak pas, ini nggak bisa ini. Kalau kalian mau latihan paku di rumah, silakan latihan pakai daging ayam. Dada. Iya, itu kan bisa masuk ke bawah kulitnya. Ya, nanti latihan mandiri di rumah ya. Pakai beli ayam satu potong itu bisa daerah paha mungkin atau daerah dada atau mana aja lah, nanti dipakai bareng-bareng sama temennya dan cirinya harus muncul gelembung. Ya, jadi karena obatnya itu hanya masuk ke kulit maka nanti akan jendel gitu. Kayak kalau habis digigit nyamuk bintol. Ya. Itu cirinya kalau intrakutannya berhasil. Kalau ini agak susah karena tidak ada reaksi yang muncul tidak ada. Sini Bu. Dilakukan. Ya, berapa derajat? 15. Kurang lebih 15. Ya. Ini dicoba yang ada isolasinya ini, Mbak Menawa bisa. Karena sebenarnya lokasinya nggak pas di sini, biasanya di daerah di sini di lengan bawah ini. Sini Bu. Tapi kita akan coba. 1 kali usap. 15 derajat. Tangan untuk tangan. Diaspirasi. Ini terlalu dalam kayaknya. Oh, terlalu dalam. Nggak bisa ini karena sudah tidak. Sehingga hampir mepet. Nanti kalau ini sudah masuk, ini dipepetkan aja. Jadi kalau jarumnya ini sudah masuk sedikit, langsung ditempelkan ke kulitnya. Karena kalau kita tetap posisi seperti ini, nanti akan kebablasan. Paham ya? Jadi kalau ini sudah masuk ke kulit, itu langsung dipepet kemudian ini baru dimasukkan. Nah, ini caranya juga sama, diaspirasi dulu, kemudian ini nggak muncul indulasinya, nggak muncul benjolannya karena tidak bisa. Ya, jadi intinya caranya berhasil tadi. Kalau sudah masuk sedikit, kemudian dipepetkan ke kulitnya, sehingga nanti akan masuk di bawah kulit saja. Kemudian kalau ini biasanya digunakan selain untuk tes alergi, untuk apa lagi? Imunisasi BCG itu loh di sini. Kan biasanya itu juga muncul bahkan sampai ada yang menjadi luka dan sebagainya. Tapi itu kalau terjadi luka itu nggak boleh diobati. Karena kalau diobati justru kalau imunisasi itu kan memasukkan kuman kan ke dalam tubuh kita. Nanti kalau diobati kumannya mati nggak jadi berfungsi. Maka meskipun itu tidak boleh diobati, hanya boleh dibersihkan saja. Yaitu untuk yang intrakutan. Oke, sekarang untuk yang IM, IV ya nanti. Tadi saya udah tapi di sini. Tidak apa-apa. Di sini tindakan IV bisa di mana saja? Di vena di sini. Di sana. Ya, di vena. Vena mana? Vena awan, vena basilika dan vena cephalika. Di mana itu? Di punggung tangan di sini ada vena apa? Vena apa? Ya, kemudian di daerah sini. Sini. Vena basilika. Ya, ada basilika. Terus mana lagi di sini? Cephalika. Ya. Kemudian bisa di mana lagi? Selain di ya? Siku bagian dalam. Ya, selain di tangan bisa di mana lagi? Leher. Di leher.
Kemudian kalau bayi itu bahkan kadang-kadang ada yang di kepala. Karena kalau bayi kan suturannya belum keras ya, masih ada rongga-rongganya gitu sehingga masih kelihatan venanya. Kemudian kalau terpaksa pada daerah kaki juga bisa, mungkin pada tangan tidak punya tangan atau tangannya sedang sakit di daerah kaki juga bisa. Begitu juga untuk infus, cuman biasanya kalau injeksi di daerah kaki itu lebih beresiko terjadi infeksi dibanding di daerah tangan. Oke, pengalas dulu. Pakai pengalas dulu. Jangan tergesa-gesa masang apa ini namanya? Tourniquet. Fungsinya untuk apa toh? Untuk mencari venanya. Ya, untuk apa? Untuk membendung aliran darah vena. Sehingga kalau dibendung menjadi bagaimana? Venanya menjadi menonjol. Sehingga kalau menonjol nanti kita gampang memasukkannya. Ya. Oke. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Posisi pasien bagaimana? Supinasi. Ya, tergantung lokasinya di mana. Ketika mau memasukkan obatnya, pasien disuruh apa? Menggenggam. Menggenggam bagaimana coba kalian menggenggam? Ini Bu, jempolnya nanti dimasukkan. Ya, kenapa kok enggak gini? Karena supaya. Ayo. Maka ayo sebagai mahasiswa S1 harus kritis. Kenapa ya kok gini? Kenapa ya enggak gini? Biar ada tekanan. Iya, karena kalau begini kita lebih kuat. Ya, kalian rasakan kalau begini itu enggak terlalu kuat, tapi kalau ini ada ibu jari di dalam kita akan menjadi lebih kuat sehingga di sini lebih menonjol. Ya, jadi biasakan bertanya gitu, kenapa kok gitu? Ya, terus ya, hasil kerjanya oke. Membersihkan kulit, membersihkan dengan kapas. Ya, kita bisa milih tempat yang paling mudah ya. Jadi misalnya, oh di sini dipilih dulu. Kira-kira ini yakin nggak dengan venanya? Kalau enggak di atasnya, kalau enggak di atasnya lagi gitu. Ya, upayakan memilih lokasi itu yang nyaman untuk kita. Ya, kita sebagai sebagai pasien, sebagai perawat juga memperhatikan kenyamanan pasien. Misalnya saya kalau diambil darahnya, saya lebih senang yang kiri. Kenapa? Karena kanan itu saya sering gagal. Katanya pembuluh darah saya yang kanannya lebih kecil dibandingkan dengan yang kiri. Nah itu kalau pasien sudah terbiasa ditanya, biasanya yang mana? Karena kadang-kadang punya pengalaman itu, saya beberapa kali di sini itu sakit gagal, maka saya hal ini pasti tangan kiri saya yang saya ajukan, gitu ya. Maka diperhatikan. Terus? Menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk menekan kulit. Ya, dipasang dulu torniketnya. Pemasangan torniket berapa senti di atas lokasi yang mau kita suntik? 5 cm. Ya, kurang lebih 5 cm. Jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh, nanti bendungannya itu nggak akan terlalu kelihatan. Ya, maka kalau misalnya kita mau nyuntik di sini, ya kira-kira di atasnya, 5 cm di atasnya. Oke. Kemudian pasien diminta untuk menggenggam. Sudutnya berapa? 30 sampai 45. 30 sampai 45. Oke, coba. Langsung ya Bu ya. Ya. Posisinya ini tangan kita yang ini agak menarik gitu ya. Tangan yang ini, yang kiri agak menarik. Kemudian yang tangan kanannya yang memasukkan obat. Coba ya. Sini ya Bu. Kemudian kita aspirasi.
masuk Bu. Masukkan. Ya, memasukkannya perhatikan. Setelah jarumnya masuk terus gimana? Diaspirasi. Diaspirasi. Setelah diaspirasi, baca. Melepaskan tourniquet. Ya, torniketnya harus dilepaskan terlebih dahulu sebelum memasukkan obat. Kenapa? Obatnya tidak menghambat. Ya, tidak menghambat. Terus kalau dipaksa, apalagi dengan dosis yang besar, nanti pembuluh darahnya pecah. Maka harus setelah masuk, diaspirasi, kemudian dilepaskan torniketnya, baru obatnya dimasukkan. Nah, tadi kan setiap tindakan, baik injeksi IM, SC, IC, kemudian IV itu masing-masing ada proses aspirasi. Bedanya apa? Ya, berarti cirinya harus keluar darahnya. Kalau injeksi IV justru harus keluar darah. Kalau nggak keluar darah berarti salah. Iya, ganti lokasi atau nggak buru-buru dicabut, mungkin digeser ke kanan atau ke kiri, atau mungkin kurang masuk. Oke, tapi kalau yang ketiga tadi bagaimana? Yang IM, SC, IC tidak boleh keluar darah. Kenapa? Nanti masuknya ke intrakutan. Ya, berarti itu juga salah lokasi. Karena daerah intrakutan, subkutan, intramuskuler itu tidak ada darah. Ya, jadi tidak ada pembuluh darahnya. Jadi harus tepat pada